Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini melanjutkan uji T menggunakan nilai signifikan p-value di tutorial sebelumnya. Oke, yang pertama harus kita lihat ketika kita membuat penelitian adalah tentukan atau analisa apa research question kita, kemudian hipotesis kita apa, kemudian kita cari variabel kita apa. Nah, untuk contoh yang saya berikan di Excel kemarin, research questionnya adalah apakah metode pembelajaran yang baru punya dampak terhadap kemampuan atau nilai mahasiswa, ya. Kemudian di situ hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah mahasiswa menggunakan metode pembelajaran online. Yang hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya ada perbedaan antara nilai sebelum dan sesudah mahasiswa menggunakan metode pembelajaran baru atau metode online. Nah, variabelnya apa? Variabelnya yaitu tadi nilai mahasiswa sebelum saya olah datanya dan nilai mahasiswa sesudah menggunakan metode pembelajaran yang baru saya olah juga nilainya. Nah, ini mahasiswanya harus sama. Mahasiswanya melalui dua fase, sebelum dan sesudah metode baru dan metode pembelajaran sebelumnya. Oke, kita kembali lagi ke yang tadi ya. Kemudian variabelnya sudah, 2 tadi, sebelum dan sesudah. Kemudian nilai signifikan ya. Ini saya tulis dulu, ini H0-nya tadi tidak ada perbedaan ya. Hipotesisnya tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah. Oke, sedangkan H alternatifnya atau H1 ada perbedaan. Nah, jika nilainya sedikit, itu tidak apa-apa. Tapi jika sampelnya udah membesar, itu akan susah jika tidak menggunakan olah data atau Excel. Oke, variabelnya sudah ya, variabelnya yang tadi nilai sebelum dan sesudah. Nah, untuk melihat hipotesisnya bisa ditolak atau diterima, itu bisa menggunakan yang pertama melihat nilai signifikan p-value pada Excel tadi, atau membandingkan nilai t-tabel dan t-hitung ya. Nah, untuk signifikan p-value, jika signifikan ya, dia signifikan ada pengaruh, itu untuk nilai p kurang dari 0,05. Maka signifikan ada pengaruh. Ada pengaruh apa maksudnya? Artinya signifikan berbeda. Artinya ada perbedaan. Dan artinya juga H0 ditolak ya. Itu maksudnya dari signifikan itu, maksudnya signifikan itu ada pengaruh. Jadi H0-nya ditolak, H1-nya otomatis diterima. Untuk p-value kurang dari 0,01 ini sama, signifikan berpengaruh jika H0 ditolak jika kurang dari 0,01. Ini untuk yang derajat keyakinannya 99% ya, yang 0,01. Tapi saya pakai yang 0,05 ya, derajat keyakinan cukup 95%, itu yang standar. Oke, nah untuk yang di tabel tadi itu ada dua ya. Ada p-value yang atas sama p-value yang bawah. Nah, untuk p-value yang atas itu ada tulisan di sampingnya one tail ya, p-value one tail, yang bawahnya p-value two tail. Jadi, untuk penelitian saya ini, saya akan lihat p-value yang two tail. Apakah nilainya kurang dari 0,05 ya. Di sini angkanya 0,04, artinya dia kurang dari 0,05 ya, atau kurang dari 5%. 5% itu 5/100 ya, 0,05. 0,04 kurang dari 0,05. Ya, artinya signifikan tuh, signifikan ada pengaruh. Berarti hasil penelitian ini adalah hipotesisnya H0 ditolak ya. Karena hipotesis H0 saya tadi tidak ada perbedaan. Padahal ada perbedaan atau ada pengaruh atau signifikan ada pengaruh. Berarti H0 ditolak. Nah, kapan saya harus melihat p-value yang atas atau p-value one tail yang satunya yang di atas tadi? Kapan saya menggunakan p-value one tail? Nah, p-value one tail itu digunakan untuk hipotesis yang terarah ya. Hipotesis terarah itu hipotesis seperti apa? Yang t-tabel t-hitung saya hapus ya. T-tabel t-hitung udah tahu ya bahwa jika t-tabel kurang dari t-hitung maka H0 diterima. Nah, itu lebih gampang. Nah, untuk p-value ini yang agak sulit yang saya jelaskan. Nah, untuk one tail dan two tail ya, two tail tadi yang seperti penelitian saya tadi, hipotesisnya tidak terarah. Tidak terarah. Nah, untuk one tail itu untuk hipotesis yang penelitian hipotesisnya terarah. Nah, terarah itu hipotesis terarah seperti apa? Hipotesis terarah itu contohnya misalnya semakin tinggi nilai mahasiswa maka semakin cepat mahasiswa ini mengerjakan skripsi.
Nah, contohnya penelitian seperti itu, atau hipotesis yang semakin rendah nilai mahasiswa, maka kemampuan mengerjakan skripsi semakin lama. Nah, jadi dia terarah, semakin tinggi atau semakin cepat, semakin rendah, semakin lambat. Jadi dia terarah ya. Oke, gitu aja contohnya. Nah, kalau untuk yang banyak ya contoh yang lain, kalian bisa cari juga contoh hipotesis terarah yang lain. Jadi dia terarah ya, semakin tinggi nilai mahasiswa, maka nilai atau mengerjakan skripsi semakin cepat. Atau enggak, hipotesisnya seperti ini, semakin kecil nilai mahasiswa, maka mengerjakan skripsi semakin lama. Jadi terarah, maksudnya ada ukurannya, semakin cepat, semakin lama, semakin rendah, semakin tinggi nilainya, seperti itu ya. Atau contoh variabel yang lain juga bisa. Nah, yang saya tadi kenapa tutel? Karena tidak terarah. Saya cuma menyatakan apakah ada perbedaan ataukah apakah tidak ada perbedaan ya, ataukah apakah ada dampak. Jadi saya cuma tidak terarah. Jadi kayak cuma meneliti nilai sebelum pakai metode online dan nilai sesudah pakai metode online. Nah, jadi terdapat hubungan antara nilai dengan metode. Misalnya ya, atau hipotesis saya tadi terdapat perbedaan nilai sebelum dan sesudah. Jadi saya hanya meneliti seperti itu, tidak ada hipotesis terarahnya. Nah, itu contohnya. Nah, kalian juga nantinya saya harapkan bisa mencari contoh penelitian satu lagi yang hipotesis terarah. Nah, jadi nanti digabungkan yang hipotesis terarah dan hipotesis yang tidak terarah. Untuk yang tidak terarah pakai two tail, yang terarah pakai one tail. Nah, oke, ini penelitian yang saya tadi. Ini hasilnya p-value yang bawah ya, yang two tail, karena ini tidak terarah, 0,04, itu artinya kurang dari 0,05, signifikansinya 95% ya. Jadi H0 saya ditolak, karena kalau kurang dari 0,05 artinya signifikan. Signifikan apa? Signifikan ada pengaruh. Artinya apa? Ada perbedaan. Artinya H0-nya ditolak, karena H0-nya tadi kan pernyataannya tidak ada perbedaan. Jadi H0 ditolak. Oke. Nah, untuk yang atasnya itu kan ada nilai p-value yang di atas yang 0,02. Nah, itu tidak saya lihat, karena 0,02 ini hanya untuk penelitian yang terarah, yang tadi ya, yang semakin tinggi, yang semakin rendah, yang seperti itu. Nah, untuk yang penelitian saya ini atau yang teman-teman buat yang seperti ini, itu pakai yang two tail. Makanya ada beberapa teman-teman yang nilai one tailnya lebih dari 0,05, tapi two tailnya kurang dari 0,05. Nah, itu yang dilihat tergantung hipotesisnya terarah atau tidak. Jika tidak, lihat yang bawah. Ini saya ulang terus ya supaya ingat. Jika tidak, maka dilihat yang two tail ya, yang p-value two tail. Nah, seperti itu. Oke, saya harap ini bermanfaat. Saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.